alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Itu fungsi diselenggarakannya pemerintahan. Nah, saya akan memberikan garis tebal di kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kaitannya dengan keluhan yang disampaikan oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia di Komisi 10 DPR terkait dengan kenaikan UKT yang quote-unquote ugal-ugalan. Ada yang 500%, ada yang bahkan 8 kali lipat. Ini satu gambaran betapa dunia pendidikan itu seolah-olah itu adalah dunia transaksional antara penjual jasa pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi, dengan konsumen yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Padahal kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, alinea keempat, itu salah satu fungsi dibentuknya negara, pemerintahan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sebetulnya itu menjadi hak warga untuk memperoleh pendidikan yang baik. Ya, dengan segala keterbatasan anggaran yang dipunyai pemerintah, tetap memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus menjadi prioritas. Ini amanat undang-undang, ya, bukan amanat Presiden Amerika atau Presiden China, tapi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang ya sebetulnya kalau menggunakan pendekatan bahasa hukum ini wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mewujudkan itu. Maka tidak heran kalau misalnya komposisi penduduk kita berdasarkan kategori pendidikan, untuk yang setingkat sarjana itu jumlahnya atau proporsinya itu baru 14% dari seluruh penduduk Indonesia yang sampai pada pendidikan S1. Sementara yang terbanyak adalah SMP dan ke bawah, SD bahkan tidak lulus SD itu jumlahnya yang terbesar. Nah, ini tentu menjadi satu beban tersendiri bagi proses kita menuju Indonesia Emas tahun 2045, karena diduga ada bonus demografi di mana usia produktif itu melampaui usia yang tidak produktif. Nah, kalau usia produktif misalnya tingkat pendidikannya itu masih memprihatinkan, maka apalagi usia yang tidak produktif, usia yang produktif pun itu barangkali juga akan menjadi beban. Nah, ini satu problem yang mau tidak mau harus dipecahkan oleh setiap episode pemerintahan. Kalau kita bandingkan dengan 3 negara tetangga kita, angka partisipasi perguruan tinggi itu kita masih kalah dengan Singapura, kalah dengan Thailand, kalah dengan Malaysia, angka partisipasi perguruan tinggi kita. Nah, ini kan juga bisa menjadi semacam prediksi bahwa di tingkat ASEAN pun kita masih perlu perjuangan yang tidak ringan untuk membawa bangsa ini menuju bangsa yang cerdas. Salam konstitusi.